Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, terima kasih Anda sudah bergabung dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Program ini tayang setiap harinya pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat selama bulan Ramadan dan disiarkan di platform YouTube Masjid Miftahul Ittihad. Senang sekali saya Ahmad Hasni Abdul Fakih selaku host bisa menemani pemirsa semua dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad, sebuah ruang untuk belajar, merenung, dan juga memperbaiki diri selama bulan suci Ramadan tahun ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali ada satu pertanyaan yang sering muncul di benak kita bersama. Jika pada bulan Ramadan setan itu dibelenggu, kenapa maksiat masih terjadi di bulan Ramadan? Kemudian, kenapa masih ada sebuah kebohongan, amarah, dan bahkan perbuatan yang jelas-jelas melanggar syariat Islam? Untuk membahas tema yang luar biasa ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan juga nasihat bagi kita semua. Langsung saja, mari kita sapa Yang Al-Mukarram Ustadz Haji Rahmatul Anam. Beliau merupakan penasihat Masjid Miftahul Ittihad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa hari ini lancar nih Ustadz. Alhamdulillah. Semoga masih lancar sampai akhir nanti. Amin, amin, amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di program kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita mulai. Ustadz, Ya. kita sering mendengar hadis bahwa di bulan Ramadan ini setan itu dibelenggu. Namun faktanya masih ada orang-orang di luar sana itu yang berbuat maksiat. Dari persoalan tersebut bagaimana penjelasannya? Baik, terima kasih kepada seluruh pemirsa dimanapun berada yang sudah bergabung dalam channel Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Alhamdulillah, tidak terasa kita bersama-sama sudah memasuki bulan Ramadan di hari yang keempat. Memang bulan Ramadan ini disebutkan Sayyidash Syuhur, rajanya bulan, di mana Allah menumpahkan kebaikan, keberkahan luar biasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Apa artinya? Supaya manusia gampang masuk surga, gampang berbuat baik. Makanya jangan heran kalau di dalam bulan Ramadan masjid-masjid penuh, disesai oleh jamaah. Kemudian yang biasanya subuh itu di masjid sepi karena bulan Ramadan, rame karena sesudah melaksanakan sahur langsung ke masjid. Yang nggak biasa baca Quran, ambil Quran baca, baik sendiri-sendiri maupun tadarus. Kemudian di sisi lain, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Artinya ini bulan-bulan suci. Jangan sampai berbuat yang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam neraka. Termasuk setan dibelenggu. Nah, yang sering muncul pertanyaan tadi disampaikan, mengapa di dalam bulan Ramadan setan dibelenggu? Ya, tapi masih banyak orang berbuat jahat, berbuat maksiat. Ya, masih banyak yang berbohong. Ya, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain itu jawabannya ada beberapa. Satu, karena manusianya sudah menjadi setan. Nah, jadi setan tidak perlu menggoda. Makanya setan ada dua, minal jinnati wan nas. Ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Nah, itu mengingatkan kita akan ritual haji yang namanya balang jumroh. Jadi dalam haji itu ada ritual namanya jumroh. Jumroh itu apa? Ya, membawa batu untuk melempar sebuah tugu. Ya, tugu itu katanya perlambang syaitan. Ada jumrotul ula, usto akobah. Nah, ini ada yang antik dan aneh. Kenapa tugu yang dilempar itu batunya balik lagi kepada yang melempar?
Jadi ini umpama tugu, dilempar, batunya balik lagi, mendal kata orang Jawa ya. Menghantam dirinya. Kata tugunya, sesama setan dilarang saling melempar. Ya. Jadi kalau manusia sudah wataknya seperti setan, setan tidak perlu menggoda. Kenapa? Setiap hari tidak pernah ibadah. Jadi wataknya, karakternya sudah seperti karakter setan. Setan tidak perlu menggoda. Dia sudah tampil menjadi wakil setan. Sehingga berbuat, walaupun Ramadan setan dibelenggu, setan tidak perlu menggoda. Dia sudah jatuh di dalam perbuatan setan. Itu satu. Yang kedua, karena yang menyebabkan manusia berbuat maksiat bukan setan saja, termasuk nafsu. Maka puasa itu sebenarnya memerangi hawa nafsu. Ya, karena hawa nafsu itu musuh terbesar manusia. Bukan bom, bukan senjata atom, enggak. Yang terbesar musuh manusia itu adalah hawa nafsunya. Ya, makanya di dalam sebuah hadis dikatakan aduwika nafsuka. Musuhmu yang paling jahat adalah nafsumu sendiri. Ya, makanya nafsu ini selama bulan Ramadan berusaha dikendalikan. Segala macam nafsu, nafsu makan minum, nafsu syahwat, nafsu ingin memiliki milik orang lain dengan cara yang tidak benar, itu juga nafsu. Ya, jadi walaupun setan dibelenggu, nafsu tidak dibelenggu. Nafsu itu berada di dalam diri kita sendiri. Ya, setan dibelenggu, tapi nafsu kita apa itu? Ingin berbuat dolim kepada orang lain, ingin berbuat jahat kepada orang lain, ingin mengambil milik orang lain. Makanya walaupun Ramadan ada yang masih mencuri, itu nafsunya. Ya, nafsu dia berarti tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Makanya itu nafsu angko, itu gampang kabujuk, nafsu angkoro, nafsu angkoro. Ing pepaese kebiaring donyo. Sumber hawa nafsu adalah kecintaan kepada dunia. Ya, karena itu jangan heran. Ya, orang beribadah juga semangat, sing maksiat yo ono. Sing nglakoni dosa yo akeh, ya. Itu dua jawaban. Ya. Kenapa manusia di dalam bulan Ramadan masih berbuat jahat, masih suka mengambil milik orang lain, masih suka berdusta? Makanya kata Nabi, percuma orang berpuasa, menahan makan dan minum selama dia masih suka berdusta, ya, suka berbohong dan berbuat jahat kepada orang lain. Yaitu kira-kira jawaban yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dilanjut ada tanya jawab. Nah, monggo di. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bagaimana seharusnya sikap kita agar bulan Ramadan ini itu benar-benar menjadi bulan untuk perbaikan diri kita masing-masing. Ya. Kita harus ingat tujuan puasa. Ya, apa tujuan puasa? Yang dipanggil oleh Allah melaksanakan puasa orang-orang beriman, tujuannya membentuk karakter manusia yang bertakwa. Siapa manusia yang bertakwa? Manusia yang mampu mengendalikan nafsu. Ya. Kalau manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi umat yang bertakwa. Jadi kita harus ingat tujuannya. Ya, kalau kita melaksanakan sesuatu, kenapa sih kita berolahraga? Supaya kita sehat. Kenapa kita makan? Supaya kita makan itu kan ada alarmnya ya. Apa itu? Nah, kalau perut kita sudah mulai kriuk-kriuk, itu tanda alarm kita harus segera makan. Tujuan makan adalah untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, apa bisa manusia hidup tanpa makan? Kalau Allah menghendaki bisa. Ya, kayak Sunan Kalijogo 8 tahun ya nunggui kali.
nggak makan. Kok hidup Pak ya? Loh, yang memberi hidup kan Allah, bukan makanan. Makanan itu syarat bagi kita ketika kita hidup di dunia, merasakan lapar, ya makan. Kalau ngantuk, ya tidur. Nah, jadi tujuan puasa itu harus ditanamkan di dalam hati bahwa ibadah puasa yang berhasil adalah yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Kan Rasulullah mengatakan, besok akhir zaman banyak manusia yang berpuasa, tapi hanya mendapat lapar dan dahaga. Kenapa? Ya kembali tadi, tujuan puasa tidak tercapai. Poso, tapi mulai isu sampai siang merasani wong. Tujuan puasa tidak tercapai. Banyak orang yang berpuasa kata Nabi, tapi dia hanya mendapat lapar, dahaga saja, tidak mendapatkan pahala puasa. Siapa yang diantaranya? Al-kidbu, orang berpuasa tapi sih senang bujuk. Ya. Nah, terus kemudian wan namimah, orang yang suka mengadu domba. Omongan dari barat bawa ke timur, dari timur bawa ke barat, akhirnya orang barat dan timur bermusuhan. Wal ghibatu, orang yang suka menceritakan, mencari-cari kejelekan orang lain. Ya. Wal yaminul ghamus, orang yang bersumpah palsu, ini jahat semua. Wan nadru bisyahwat, orang yang memandang lain jenis dengan pandangan syahwat. Ya. Nah, ini kajiannya anak-anak remaja ke atas. Ya. Jadi tujuan puasa tidak tercapai. Gitu loh. Poso gak mangan, gak ngombe. Dari subuh sampai maghrib. Tapi ngedabrus tok. Tujuan puasa tidak tercapai. Justru puasa itu seharusnya kita banyak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Nafsu itu kita perangi. Keinginan berbuat jahat kita perangi. Insya Allah puasa kita berhasil kalau kita ingat dan kita tanamkan dalam hati tujuan berpuasa adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Kalau kita hawa nafsunya diperturutkan, ya berarti tujuan puasa tidak tercapai. Jadi oleh mek ngelak karo luwih tok. Mergo puasane akeh ngedabruse. Paham ya di sebelah sini ya? Paham. Iya, monggo dilanjut. Kemudian apa langkah sederhana tetapi konsisten yang bisa kita lakukan khususnya generasi muda saat ini pada bulan Ramadan, ya, agar benar-benar menjadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai perubahan menuju kebaikan, iya, bukan sekedar rutinitas setiap tahun. ya, baik. Jadi kita harus memprogram kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya tadarus keliling, kajian-kajian keagamaan. Ya. Kalau tidak kita isi dengan program-program yang positif, ya, akeh nganggure, nah ini nanti pikiran kita kemana-mana. Ya, kita jadikan media sosial yang kita miliki bernuansa dakwah. Ojo gimit tok sing dianu, bernuansa dakwah. Kan sekarang ini dakwah itu sudah sangat-sangat mudah. Banyak kiai-kiai yang tampil di YouTube, walaupun kita harus seleksi. Ya, membuat kegiatan-kegiatan yang sederhana tapi bernuansa positif. Dakwah. Ya, kemudian nanti kita adakan kajian-kajian keislaman. Nah, kalau memang capek, ya istirahat. Ya, jangan biarkan pikiran kita melayang kemana-mana. Banyak negatifnya. Tapi kalau kita isi dengan kajian, ya entah kajian Quran, hadis, ya kemudian nanti ada istirahat, ya jangan biarkan otak kita, pikiran kita melayang kemana-mana. Nanti banyak negatifnya, ya. Jadi bikin program, ya walaupun tidak usah muluk-muluk. Misalnya ziarah ke wali, ya karena suasana bulan puasa itu kita capek, ya bikin kegiatan-kegiatan yang tidak menguras tenaga. Ya Pak, nah, di dalam masjid ber-AC, AC-nya yang sejuk, adakan kegiatan. Ya, apa itu?
Misalnya kajian keagamaan. Nanti mendatangkan ustadz-ustadz yang ahli di bidangnya, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, dan lain sebagainya. Sehingga bertambah keilmuan kita di dalam bulan Ramadan. Ono hasilnya lah Ramadan ya, dengan adanya kajian-kajian keagamaan. Mungkin kalau malam hari bisa diadakan tadarus keliling. Nek masjid tok mungkin jenuh, diadakan tadarus keliling, walaupun tidak setiap hari, entah Sabtu malam Minggu atau Minggu malam Senin, diadakan tadarus keliling. Ya, begitu nggih. Nggih, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Bulan Ramadan bukan tentang kita adanya godaan, tetapi tentang kesempatan emas untuk melatih pengendalian diri. Semoga Ramadan kali ini benar-benar membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam ibadah tapi juga dalam akhlak dan perilaku sehari-hari. Baik Ustadz, mungkin ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan terkait penutup tema kita pada hari ini. Ya. Jadi manfaatkan setiap episode kehidupan kita dengan mengumpulkan banyak kebaikan. Yang akan menilai kebaikan kita itu Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi Ramadan ini betul-betul harus kita manfaatkan, karena tidak setiap orang berjumpa dengan Ramadan. Ada yang sebelum Ramadan sudah out duluan. Ya, kita ini manusia pilihan Tuhan. Masih diberi kesempatan bertemu di Ramadan tahun ini, dan kita membuat program-program yang positif. Ya. Hidup itu adalah pilihan. Ya. Satu contoh, kita bangun malam. Mau neruskan tidur apa mau munajat kepada Tuhan? Terserah kita. Ya. Tidur kembali, saya pernah nyoba gitu, tidur kembali. Ya tidur, subuh hilang. Ya. Jadi hidup itu ada pilihan. Kita mau rajin ke masjid apa enggak mau ke masjid? Pilihan. Ya. Kita mau puasa atau tidak puasa itu juga pilihan. Puasa walaupun nggak poso ya nggak diparani Pak RT, nggak ditangkap polisi, hidup itu pilihan. Karena itu mumpung kita masih diberi kesempatan di Ramadan ini, pilihlah kegiatan-kegiatan yang baik, pilihlah program-program yang baik, karena apa yang kita panen itu adalah apa yang kita tanam. Kalau kepingin panen nopo, kepingin panen niku lho buah semangka tapi tidak pernah menanam. Ya iso nek tuku. Ya. Kepingin buah duren, oh yang menanam duren itu puluhan tahun. Jadi berbahagialah orang yang dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Ya. Saking besarnya pahala Ramadan, umpama ditunjukkan, kita itu berkeinginan 1 tahun itu Ramadan tak bewis. Ya. Jadi mumpung kita masih bertemu dengan bulan Ramadan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena Ramadan tahun depan belum tentu kita bisa bertemu. Ya, itu yang dapat saya sampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih Ustadz Haji Rohmatul Anam yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat YouTube Masjid Miftahul Ittihad yang telah menyaksikan program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Jangan lupa terus saksikan dan ikuti seluruh program-program Syiar Ramadan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kebaikan ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Saya Ahmad Asmi Abdul Faqih beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.